Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Miss Enci. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik materi kelas 11 ya. Untuk gelombang mekanik kalian harus tahu dulu apa itu gelombang ya. Ya, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau getarannya diam saja itu kan gelombang, tapi kalau dia merambat itu namanya adalah gelombang. Nah, jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu gelombang mekanik, artinya yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam merambatnya. Misalnya bunyi itu perlu apa? Perlu adanya udara. Kalau nggak ada udara, kita nggak bisa dengar bunyi. Terus gelombang tali, mediumnya apa? Yaitu tali sendiri. Dan gelombang permukaan air, maaf ya, itu ada talinya. Dan gelombang permukaan air. Terus ada yang kedua, yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak memerlukan medium. Apa aja? Ada cahaya, ada gelombang TV, ada gelombang radio, ada gelombang radar, dan juga gelombang sinar X ya. Kemudian berdasarkan arah perambatannya gelombang dibedakan menjadi dua. Apa aja? Yang pertama adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah perambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan gelombang elektromagnetik. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah perambatannya sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Misalnya gelombang bunyi, gelombang pada selinki, dan juga gelombang pada gas dalam ruang tertutup. Gitu ya. Sementara untuk yang C yaitu menurut amplitudonya. Menurut amplitudo, gelombang itu dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk besaran-besaran gelombang, apa aja sih besaran-besaran gelombang? Yang pertama, coba dilihat di situ. Di gambar ada istilahnya amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan yang maksimum. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah simpangan itu sendiri. Simpangan itu apa? Titik-titik yang dicapai oleh suatu gelombang ketika dia bergerak. Ya. Terus ada apa lagi? Ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa? Panjang oleh satu gelombang. Panjang gelombang di sini untuk gambar yang gelombang transversal, ya, gelombang yang transversal, maka satu panjang gelombang itu bisa dari puncak hingga ke puncak sini. Itu namanya satu panjang gelombang. Terus atau juga dari titik sini nih, dari titik yang simpul sini sampai sebentar ya. Jadi kalau misalnya gambarkan nih, namanya satu gelombang itu bisa dari puncak sini sampai ke puncak sini. Ini satu gelombang. Atau boleh nggak kalau misalnya dari sini? Boleh. Kalau dia startnya dari situ, startnya dari sini nih, maka dia berhentinya adalah di sini. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah, gitu ya. Terus untuk gelombang longitudinal, yang namanya satu gelombang itu terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Ya, satu regangan dan satu rapatan, gitu. Sekarang kita lanjut. Apalagi besaran-besarannya? Ada periode. Periode itu apa? Periode itu artinya adalah waktu yang dibutuhkan gelombang, waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang, gitu ya. Itu namanya periode. Kemudian ada apa lagi? Ada frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Bisa 1 detik, bisa 1 jam, ya. Tergantung yang diminta dalam soalnya. Kemudian ada apa lagi? Ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu artinya adalah berapa meter yang ditempuh oleh gelombang tiap detiknya, gitu. Nah, sekarang hubungan antara lambda itu panjang gelombang ya, lambda, kecepatan, dan periode. Apa hubungannya? Jika T sama dengan jika periode ini
Jika periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk satu gelombang, waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang, dan frekuensi adalah 1 per T atau 1 per periode. Nah, ini adalah jumlah gelombangnya dibagi dengan waktunya. Kemudian untuk V sendiri, V adalah lambda per T atau bisa juga lambda kali F gitu ya. Ini ada contoh soal di sini. Pada permukaan suatu danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu dari lainnya sejauh 60 cm. Keduanya turun naik di atas permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per second. 2 getaran per second. Tulis dulu di sini jaraknya adalah 60 cm tadi katanya. Kemudian ada frekuensinya adalah 2 getaran per second. 2 getaran per second. Atau kita bisa tulis dia adalah 2 Hz gitu. Di puncak, salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang. Satu di puncak gelombang. Yang lainnya berada di lembah gelombang. Satunya lagi di lembah gelombang. Sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Gitu. Yang ditanyakan adalah tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Yang ditanya di soal ini adalah kecepatan rambatnya berapa gitu. Nah, untuk menjawab ini, baik kita akan menggambarkan terlebih dahulu kondisi gabus-gabus tersebut. Ya, gabusnya bukan ikan ya, tapi di sini adalah styrofoam gitu. Nah, ini ada 2 gabus, satu ada di bukit, kemudian satunya ada di lembah ya. Tapi di antara kedua gabus, ini perlu digarisbawahi di sini, di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang gitu. Nah, kalau misalnya kita gambar seperti ini misalnya gabus A. Ini adalah gabus A. Kemudian di sini gabus B. Sudah belum? Sudah memenuhi dari kriteria soalnya belum? Belum ya. Kenapa? Karena belum terdapat satu bukit gelombang. Makanya gambar ini harus kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ada satu bukit, kemudian begini. Ya. Ini adalah gabus B-nya gitu. Gabus A ada di puncak, gabus B ada di lembahnya gitu ya. Terus mereka ini tadi jaraknya berapa? Jarak antara AB ini adalah 60 cm gitu. Nah, kalian perlu identifikasi nih. Dari A ke B ini ada berapa gelombang gitu ya. Ada berapa gelombang? Kita lihat. Kalau dia dari A, berarti satu gelombangnya ada di mana? Di sini ya. Ini satu gelombang. Kemudian dari sini, misal namain ini adalah titik C gitu. Dari A ke C satu gelombang, dari C ke B berapa gelombang? Betul, ini adalah setengah gelombang. Maka jarak AB ini itu berapa gelombang? 1 ditambah setengah ya. 1 ditambah setengah yaitu 1,5. Kalau kita tuliskan 1,5 itu dalam pecahan berarti 3/2 ya. 3/2 gelombang. 1,5 gelombang ditulis 1,5 gelombang itu panjangnya 60 cm. Atau 3/2 gelombang ya. 1,5 itu 3/2. 60 cm. Berarti lambdanya berapa? Satu panjang gelombang itu berapa sih? Tinggal 60 dibagi 3/2 gitu. Atau 60 dikali 2 dibagi 3. Ini kita coret dapat 60 bagi 3 dapat 20. Berarti satu panjang gelombangnya adalah 40 cm gitu. Nah, kalau kita sudah tahu itu besar panjang gelombangnya adalah 40 cm, sekarang kita bisa jawab V-nya sama dengan lambda dikali F gitu. Nah, lambdanya berapa tadi? Lambdanya adalah 40 cm. Frekuensinya ada di soal. Frekuensinya adalah 2 Hz dia minta. 2 Hz. Maka cepat rambat gelombangnya adalah 80 cm per second. Kalau kita ubah dia dalam satuan meter per second berarti 0,8 meter per second. Gitu ya. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Kemudian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD ya. Ini sudah taruh di e-learning. Silahkan kerjakan. Jangan lupa like dan
Tulis nama kalian, tulis nama panggilan kalian di kolom komentar. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.